Jadi di video kali ini Mimin akan melanjutkan series Money Heist Season 2. Season 2 series Money Heist ini akan lebih menegangkan dari season pertamanya guys. Dimana di season 2 ini, konflik internal dari para perampok akan semakin memanas. Oh iya, buat kalian yang belum nonton alur cerita season pertamanya, wajib ditonton dulu ya guys. Karena kalau enggak, kalian bakalan kebingungan di season-season selanjutnya. So, langsung aja cek di video-video sebelumnya ya. Udah pada nggak sabar kan? Tapi sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan situasi saat Raquel dan timnya berhasil menemukan markas para perampok. Profesor yang berada di sana menemani Raquel terlihat sangat gelisah karena takut kejahatannya akan terungkap. Apalagi di sana profesor meninggalkan banyak hal yang bisa mengungkap identitas para anggotanya. Namun tak disangka beberapa hari sebelum kedatangan para polisi, profesor sudah lebih dulu membersihkan markas itu dan hanya meninggalkan barang-barang milik Tokyo, Rio, dan Berlin. Berhubung identitas mereka bertiga juga sudah diketahui oleh pihak kepolisian, jadi profesor merasa tidak masalah jika meninggalkan barang-barang mereka. Hal itu pun membuat Raquel dan timnya kecewa karena dari ratusan barang bukti mereka hanya bisa menemukan sampel milik ketiga orang tersebut. Di tengah situasi itu, Raquel pun terpaksa meminta bantuan ahli forensik terbaik yang juga merupakan mantan suaminya bernama Alberto. Ia rela menurunkan egonya dan berharap Alberto bisa menemukan sesuatu dari markas tersebut. Di waktu yang sama, para perampok berkumpul untuk menunggu kabar dari profesor. Sebelum memulai misi perampokan itu, profesor pernah berkata kalau ia akan terus meminta laporan dari Berlin dalam 24 jam sekali. Nah, jika lebih dari 24 jam profesor tak kunjung menghubungi mereka, besar kemungkinan profesor telah tertangkap. Hal itu pun membuat para anggota khawatir karena sudah hampir 20 jam profesor belum juga menghubungi mereka. Sementara itu, profesor sendiri juga sadar kalau ia harus segera kembali ke markas untuk menghubungi para anggotanya. Namun ia sangat berhati-hati agar Raquel tidak mencurigainya. Tak lama kemudian, Alberto pun datang. Raquel lalu memperkenalkannya pada profesor dan memintanya untuk segera bertugas. Dengan ketelitiannya, Alberto pun berhasil menemukan potongan kertas di tempat perapian rumah. Hal itu pun membuat profesor takut karena Alberto mungkin saja bisa mendapatkan identitasnya. Oleh sebab itulah, profesor dengan cepat memikirkan strategi untuk mencuri sampel tersebut. Beruntung, Raquel meminta bantuan pada Alberto agar profesor bisa menumpang dengannya untuk kembali ke kota. Nah, kesempatan itu akan dimanfaatkan oleh profesor untuk mencuri sampel yang Alberto temukan. Di waktu yang sama, para anggota merasa semakin gelisah setelah melihat profesor berada di antara kerumunan polisi. Sebagian dari mereka berpikir kalau profesor telah ditangkap dan mereka harus segera kabur. Namun, Berlin selaku kapten meminta semuanya untuk tetap tenang, mengingat profesor masih memiliki waktu untuk menghubungi mereka. Tokyo pun menyarankan agar mereka melakukan voting untuk menentukan keputusan tersebut, di mana hasilnya adalah Tokyo, Rio, dan Denver memilih untuk kabur, namun Berlin, Moskow, Helsinki, dan Nairobi memutuskan untuk menunggu kabar dari profesor. Hasil voting itu pun akhirnya menciptakan konflik di antara para anggota yang bertentangan. Setelah voting itu, Helsinki membawa Oslo ke dalam gudang, karena saat ini ia merasa Oslo tidak memiliki harapan lagi, jadi ia pun memutuskan untuk membunuh Oslo agar ia tidak merasakan kesakitan lagi. Sementara itu, Tokyo yang dikenal temperamental rupanya tidak terima dengan hasil voting mereka sebelumnya. Jadi, ia pun mengajak Rio dan Denver untuk bekerja sama dan menangkap Berlin. Mereka membawa Berlin ke dalam toilet dan mengikat tubuhnya dengan tali. Di sana, Tokyo pun mendesak Berlin untuk memberitahunya tentang rencana pelarian diri yang hanya diketahui oleh Berlin dan profesor. Di waktu yang sama, Alberto dan profesor sedang dalam perjalanan menuju kota.
Di tengah perjalanan itu, Profesor berusaha mencari cara untuk bisa mencuri sampel yang Alberto dapatkan. Ia pun sengaja meminta Alberto menepi dengan alasan ingin buang air kecil. Padahal kesempatan itu dimanfaatkan oleh Profesor untuk membakar sebuah koran agar nantinya bisa ia tukar dengan sampel bukti. Setelah itu, Profesor kembali memikirkan cara agar ia mendapatkan kesempatan untuk menukar bukti tersebut. Jadi ia pun sengaja memancing amarah Alberto agar ia menghentikan mobil dan mengajak Profesor berduel. Tak disangka semua rencana Profesor itu berjalan dengan cukup baik. Ia pun membuat Alberto pingsan dan segera menukar sampel bukti dengan koran yang sebelumnya ia bakar. Tak lama kemudian Alberto pun sadar dan langsung menahan Profesor atas tuduhan penyerangan pada petugas kepolisian. Kembali kepada Tokyo dan yang lainnya. Di sana, Tokyo nekat menghancurkan beberapa obat Berlin agar Berlin mau mengatakan rencana pelariannya. Namun, Berlin memilih untuk tetap diam dan tidak peduli dengan apapun yang Tokyo katakan. Hal itu tentu saja membuat Tokyo semakin marah, jadi ia pun kini menodongkan pistolnya ke arah Berlin. Meskipun begitu, Berlin tetap terlihat tenang dan mengikuti semua permainan Tokyo. Tak lama kemudian, Nairobi dan Moskow pun akhirnya datang menyelamatkan Berlin. Di sana, Nairobi berhasil membujuk Tokyo agar tidak mengacaukan rencana mereka. Namun, setelah kejadian itu, Berlin membalaskan dendam pada Tokyo dan meminta Helsinki untuk menangkapnya. Tak disangka, Berlin dengan tega mengikat Tokyo di atas ranjang dan mendorongnya keluar dari gedung. Sehingga para polisi yang berjaga di luar pun langsung menangkap Tokyo. Profesor yang sedang di kantor polisi terkejut melihat berita penangkapan Tokyo. Ia pun langsung memikirkan cara agar segera kembali ke markas dan menyelamatkannya. Penangkapan Tokyo tentu saja membuat Rio sangat marah. Ia pun memberontak dan mengancam akan ikut keluar dari gedung. Berlin pun terpaksa menyuntikkan bius pada Rio agar ia tidak membuat keributan. Sementara itu, Tokyo yang sudah ditangkap dibawa ke kamp kepolisian untuk diinterogasi lebih lanjut. Raquel pun mencoba merayu Tokyo dengan mengatakan kalau ia mau bekerja sama dengan polisi, maka hukuman yang ia dapatkan akan dikurangi beberapa tahun. Namun, Tokyo mengingat semua perkataan Profesor dan lebih mempercayainya. Di tengah interogasi itu, Raquel mendapatkan telepon dari Profesor yang mengatakan kalau saat ini ia sedang ditahan di kantor kepolisian. Oleh sebab itulah Raquel pun bergegas menyusulnya. Sebelum Raquel tiba di kantor polisi, Profesor sengaja memukuli tubuhnya dengan sabun batang agar tubuhnya penuh dengan luka memar. Sesampai di sana, Raquel pun bertanya pada Profesor tentang apa yang sebenarnya terjadi. Profesor pun mengatakan kalau ia berkelahi dengan Alberto hanya untuk membela dirinya sendiri. Bahkan Alberto lah yang memulai perkelahian mereka. Hal itu pun membuat Raquel sangat marah, apalagi saat ia melihat luka memar di tubuh Profesor. Ia pun mendesak Alberto untuk membebaskan Profesor jika tak ingin tuduhan itu berbalik ke arahnya. Alhasil dengan terpaksa, Alberto pun akhirnya membebaskan Profesor. Di waktu yang sama, Rio terbangun dari pingsan dan membuat keributan dengan mengatakan semua rahasia para perampok. Karena perbuatannya itu, Rio pun ditangkap dan disekap oleh Berlin. Sebagai pemimpin, Berlin merasa sangat kecewa pada tindakan Rio yang dinilai sangat kekanak-kanakan. Oleh sebab itulah, Berlin pun menodongkan pistolnya ke arah Rio untuk membuatnya takut. Namun, hal itu pun dihentikan saat mereka mendengar suara dering telepon dari Profesor. Saat Berlin menerima telepon itu, Nairobi tiba-tiba muncul dan memukul kepala Berlin dari belakang. Ia pun meminta izin untuk menggantikan posisi Berlin karena merasa Berlin sudah tidak pantas menjadi seorang kapten. Setelah kembali ke kamp kepolisian, Raquel meminta para polisi untuk memasukkan Tokyo ke dalam penjara. Sesaat sebelum pergi, Tokyo pun terpaksa mengatakan identitas Profesor yang sebenarnya, yaitu seorang lelaki bernama Sergio Marquina. Setelah itu, Raquel pun menelpon Profesor dan menyapanya dengan nama Sergio. Hal itu pun membuat Profesor sangat terkejut.
Namun, Profesor tidak menunjukkan hal itu pada Raquel dan mencoba bersikap tenang. Di waktu yang sama, Rio dimasukkan ke dalam ruangan khusus untuk para tawanan. Di sana, Arturo lagi-lagi memikirkan ide pelarian bersama dengan Monica dan tawanan yang lain. Rio yang mendengar hal itu sudah terlanjur kesal dengan para perampok. Ia pun memberikan ide pada mereka untuk menukar senjata mainan mereka dengan senjata asli milik perampok. Singkat cerita, penukaran itu pun ditugaskan pada Monica. Saat Denver memberikan obat pada kakinya, Monica pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menukar pistolnya. Keesokan harinya, Raquel kembali ke markas kepolisian dengan membawa sebuah rencana untuk menangkap Profesor. Kali ini, ia bertekad bisa menangkap Profesor dengan menggunakan Angel sebagai umpannya. Ia sengaja akan memberitakan kalau Angel sudah sadar dari koma, sehingga dalam perampokan itu pasti akan melakukan apapun untuk membunuh Angel. Mengingat saat ini hanya Angel yang mengetahui rahasia identitas Profesor. Oleh sebab itu, Raquel akan menyiapkan beberapa anggota kepolisian khusus yang akan menyamar sebagai dokter atau perawat rumah sakit untuk memantau kedatangan Profesor. Dan ia juga akan memindahkan Angel ke ruangan yang lain agar ia tetap aman dari Profesor. Sementara Profesor sendiri berencana akan membebaskan beberapa tawanan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Ia pun menelpon Raquel dan memberitahukan kalau ia akan membebaskan beberapa tawanan dengan syarat pembebasan itu harus ditayangkan secara live lengkap dengan seorang kameramen dan reporter. Beberapa jam kemudian, seorang reporter dan seorang kameramen pun memasuki gedung percetakan uang. Di sana mereka disambut langsung oleh Berlin dan yang lainnya. Berlin yang identitasnya sudah terbongkar memilih untuk melakukan siaran tanpa menggunakan topeng. Siaran itu pun dimulai dan ditayangkan di seluruh penjuru negara. Berlin pun memulai aktingnya untuk mendapatkan simpati dari seluruh masyarakat. Ia berkata meskipun mereka perampok, tapi mereka tidak pernah melukai para tawanan. Yang ada, para tawanan yang kabur sebelumnya telah memukul rekan mereka hingga tewas. Hal itu dibuktikan dengan dibawakannya mayat Oslo di hadapan sang reporter. Lalu Berlin juga menyinggung tentang fitnah yang dibuat oleh polisi. Ia menegaskan kalau ia tidak pernah sekalipun melakukan bisnis penjualan wanita. Dan ia pun meminta polisi menunjukkan bukti jika memang ia pernah melakukan hal itu. Tak disangka semua cerita mengharukan itu berhasil disampaikan dengan baik dan menarik simpati dari masyarakat. Kini masyarakat pun menjadi bimbang tentang siapa yang sebenarnya salah dan benar dalam kasus tersebut. Di sisi lain, Profesor menonton berita yang menunjukkan kalau Angel dikabarkan telah sadar dari koma. Profesor pun meminta pendapat Berlin mengenai berita tersebut. Berlin pun berpendapat kalau 99% berita itu adalah jebakan yang dibuat oleh para polisi. Namun, walaupun hanya dengan 1% kemungkinan, Profesor akan tetap memeriksa keadaan agar rencana mereka terus berjalan dengan baik. Oleh sebab itulah, Berlin pun mengatakan kepada Profesor kalau ia yakin Profesor pasti bisa lolos dari semua jebakan yang dibuat oleh polisi. Mengingat masa kecil Profesor dahulu telah banyak ia habiskan di dalam rumah sakit. Jadi Berlin pun yakin kalau Profesor pasti menguasai setiap seluk-beluk dari rumah sakit. Perlihatkan Raquel dan timnya yang sedang memantau keadaan rumah sakit tempat Angel dirawat. Raquel berpikir kalau Profesor pasti akan datang untuk memeriksa keadaan Angel. Oleh sebab itulah ia dan timnya bersiap di posisi masing-masing untuk menangkap Profesor. Namun tiba-tiba saja segerombolan orang masuk dengan menggunakan kostum badut. Di antara semua badut-badut itu, ada Profesor yang juga berdandan seperti badut untuk mengelabui Raquel dan timnya. Hal itu pun menimbulkan kekacauan di dalam rumah sakit karena para polisi kesulitan mengidentifikasi semua orang. Sementara Profesor dengan kostum badutnya masuk ke dalam ruangan perawatan anak-anak dengan membawa sebuah boneka kelinci.
Tak lama kemudian, pintu ruangan Angel yang sudah ditempati para polisi tiba-tiba saja terbuka. Di sana seorang anak kecil berdiri dengan membawa boneka kelinci yang sebelumnya dibawa oleh profesor. Boneka itu ternyata sudah dilengkapi dengan kamera pengawas, sehingga profesor bisa melihat keadaan di dalam ruangan tersebut. Dengan begitu, kini profesor pun mengetahui kalau Angel belum sadar dari koma, dan semua itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh polisi. Di waktu yang sama, Berlin dan Nairobi menghampiri Rio dan memberitahukan kalau Tokyo akan diselamatkan oleh profesor. Hal itu pun membuat Rio merasa sangat lega. Ia pun teringat akan rencana pelarian Arturo dan tawanan yang lain, sehingga Nairobi, Berlin, dan yang lainnya pun segera berlari untuk menghentikan mereka. Sesampai di aula, mereka pun melihat Denver sedang disekap oleh Arturo, sementara yang lainnya mencoba membuka pintu utama. Beruntung, Rio sudah menonaktifkan sistem pembuka pintu, sehingga para tawanan pun gagal melakukan pelarian. Di saat Arturo masih terus mengancam para perampok dengan menggunakan Denver, Monica tiba-tiba memukul kepala Arturo demi menyelamatkan Denver. Di waktu yang sama, Raquel yang terlihat sangat lelah karena pekerjaannya menghubungi profesor untuk minum kopi bersama. Sesampai di kafe, Raquel mendapatkan kiriman foto-foto destinasi wisata dari profesor. Hal itu pun berhasil membuat Raquel sangat bahagia. Namun, saat profesor datang, Raquel tidak sengaja melihat sehelai rambut badut di baju profesor. Hal itu pun membuat Raquel teringat akan semua kepingan-kepingan misteri tentang dalang perampokan. Apalagi saat sebelum kecelakaan, Angel memang sempat mengutarakan kecurigaannya pada profesor. Hal itu pun membuat Raquel yakin kalau profesor, lelaki yang saat ini ia cintai, adalah dalang perampokan yang selama ini ia incar. Oleh sebab itulah Raquel pun memancing profesor untuk masuk ke dalam toilet dan menangkapnya di sana. Setelah itu, Raquel pun membawa profesor ke markas perampokan untuk diinterogasi lebih lanjut. Di waktu yang sama, Arturo dihukum oleh para perampok dengan ditempelkan bom pada tubuhnya. Jadi, jika Arturo berani macam-macam, maka tubuhnya akan segera diledakkan. Akibat semua kekacauan itu, Berlin pun kembali mengambil posisi kapten dan bersikap lebih tegas pada para tawanan agar mereka takut pada perampok. Di sisi lain, profesor disekap oleh Raquel sambil terus diinterogasi. Sampai saat ini, Raquel tidak menyangka kalau dirinya selama ini sudah dibohongi oleh seseorang yang sangat ia cintai. Profesor pun mengatakan kalau semuanya memang bagian dari rencananya, kecuali perasaannya pada Raquel. Yang artinya, profesor juga tanpa sadar telah mencintai Raquel. Namun Raquel yang sudah terlanjur kecewa tidak peduli dengan apapun yang profesor katakan. Sementara itu, Tokyo yang berada di dalam mobil polisi sedang dalam perjalanan menuju ke tempat penahanannya. Namun di tengah perjalanan, mobil itu dihentikan oleh beberapa orang tak dikenal yang berhasil menyelamatkan Tokyo. Setelah berhasil bebas, Tokyo berganti pakaian menjadi polisi dan mendapatkan sebuah handphone untuk menghubungi profesor. Meskipun begitu, Tokyo tentu tidak bisa menghubungi profesor karena saat ini profesor masih disekap oleh Raquel. Karena hal itu, Tokyo pun nekat menggunakan penyamarannya untuk kembali masuk ke dalam gedung. Setelah diinterogasi, profesor dipasangkan alat pendeteksi kebohongan agar Raquel bisa mendapatkan jawaban yang jujur. Raquel pun mulai memberikan pertanyaan satu persatu yang semuanya dijawab jujur oleh profesor. Profesor mengatakan kalau perampokan ini adalah ide ayahnya yang dulu gagal direalisasikan, di mana saat itu ayahnya terpaksa merampok gedung percetakan uang hanya untuk membayar biaya pengobatan profesor yang saat itu sakit keras. Di tengah interogasi itu, Raquel mendapatkan telepon dari pihak kepolisian yang mengatakan kalau Tokyo telah kabur. Raquel pun menanyakan hal itu pada profesor yang langsung dijawab jujur oleh profesor kalau ia yang sudah merencanakan pembebasan tersebut. Raquel yang mendengar hal itu tentu saja menjadi sangat marah dan berniat menyerahkan profesor pada polisi. Namun, profesor terpaksa menggunakan kemampuan bela dirinya untuk menghentikan Raquel.
Di sisi lain, Tokyo nekat mengendarai motornya menuju ke arah gedung. Sementara Berlin, Rio, dan yang lainnya juga berusaha membantu Tokyo. Alhasil terjadilah perang baku hantam antara para perampok dengan polisi yang berjaga di sana. Saat Tokyo sudah berhasil masuk, Moskow terkapar dengan 3 luka tembak di perutnya. Tokyo yang melihat hal itu merasa sangat bersalah pada Moskow. Tokyo dan yang lainnya pun memindahkan tubuh Moskow dan memberikan pertolongan pertama kepadanya. Berlin juga berusaha menghubungi pihak kepolisian agar seorang dokter bedah dikirim masuk ke dalam gedung. Namun Prieto menolak gagasan itu. Ia pun menyarankan jika mereka benar-benar ingin menyelamatkan Moskow, maka Moskow harus diserahkan pada pihak kepolisian untuk mendapatkan perawatan. Hal itu tentu saja langsung ditolak oleh Moskow. Ia merasa lebih baik mati daripada harus berakhir di dalam penjara. Moskow lalu meminta Denver dan yang lainnya untuk segera menggali terowongan agar mereka bisa segera kabur dari tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, Raquel terbangun dengan profesor yang masih berada di sampingnya. Raquel pun langsung menodongkan pistolnya pada profesor dan berniat menyerahkan profesor pada polisi. Namun profesor tidak peduli dan memilih untuk kembali ke markasnya. Raquel yang mengikuti profesor seperti tidak tega jika benar-benar harus menembak profesor. Jadi ia pun hanya bisa diam saat profesor pergi meninggalkannya. Sesampai di dalam markas, profesor langsung menelpon Berlin. Berlin menyampaikan kalau Moskow saat ini terluka akibat baku tembak saat menyelamatkan Tokyo. Oleh sebab itulah, profesor berjanji akan membawa beberapa anak buahnya untuk ikut membantu penggalian terowongan dari sisi markas, sehingga mereka bisa segera membawa dokter untuk menyelamatkan Moskow. Sementara itu, Raquel yang baru sampai di kamp kepolisian langsung ditahan oleh para polisi karena diduga telah menjadi bagian dari komplotan perampok. Ternyata saat ini identitas profesor juga sudah diketahui oleh pihak kepolisian. Karena hal itu, Raquel pun mencoba membela diri dengan mengatakan kalau ia sendiri juga baru mengetahui kenyataan itu beberapa jam yang lalu. Dan ia berjanji akan membantu polisi untuk menangkap profesor. Sementara itu, Denver yang diliputi rasa bersalah pada ayahnya mengerahkan semua tenaga untuk menggali terowongan. Di sana, Denver juga dibantu oleh Rio dan juga Monica. Mereka yakin kalau mereka pasti bisa menyelesaikan terowongan itu dan menyelamatkan Moskow. Posisi Raquel sebagai ketua penyelidikan kini telah diambil alih oleh Prieto. Raquel pun merasa sudah tidak dihargai di sana, jadi ia pun memutuskan untuk pergi dan menyelidiki kasus itu sendirian. Namun sebelum pergi, Prieto meminta Raquel untuk menyerahkan pistol dan lencana kepolisiannya. Nah, untuk melakukan penyelidikan, Raquel tentunya membutuhkan lencananya. Oleh sebab itu, ia pun mencuri lencana milik Angel agar ia bisa melakukan penyelidikan sendirian. Oleh sebab itu, ia pun terpaksa mencuri lencana milik Angel agar ia bisa segera melakukan penyelidikan. Setelah itu, Raquel pun mulai melakukan penyelidikan untuk mencari markas profesor. Ia pun mengambil semua rekaman CCTV yang berada di sekitar kafe tempat mereka biasa bertemu. Setelah itu, ia pun mulai menandai jalan-jalan yang dilewati oleh profesor dari video-video CCTV yang ia dapatkan. Sampai pada akhirnya, Raquel pun berhasil menandai sebuah tempat yang diyakini menjadi tempat persembunyian profesor. Sementara itu, profesor dan semua perampok kini semakin dikejar waktu karena keadaan Moskow yang sudah semakin parah. Terlebih saat ini, semua anggota kepolisian juga sudah mengetahui identitas profesor dan mulai mencari keberadaannya. Oleh sebab itulah, sebelum penggerebekan, mereka semua sudah harus keluar dari gedung dan kabur bersama profesor. Di detik-detik itulah, para perampok dan profesor pun menyadari kalau terowongan yang mereka gali sebentar lagi akan bertemu. Hal itu ditandai dengan terdengarnya suara mereka dari kedua sisi. Namun Monica tiba-tiba datang dan meminta Denver untuk segera menemui ayahnya. Tak disangka saat itu keadaan Moskow sudah berada di ambang kematian.
Semua anggota yang melihatnya merasa sangat bersedih, terutama Denver dan juga Tokyo. Moskow berkata kalau ia bahagia menjadi bagian dari mereka dan menitipkan Denver pada mereka. Ia juga berkata kalau bagiannya akan ia serahkan pada Monica agar Monica tidak meninggalkan Denver. Setelah mengatakan semua isi hatinya, Moskow pun menghembuskan nafas terakhirnya di dalam dekapan Denver. Jasad Moskow kemudian dimasukkan ke dalam peti dan disejajarkan dengan jasad Oslo. Kini sudah ada 2 anggota perampok yang gugur di tengah misi. Tepat setelah kejadian itu, terowongan yang selama ini diperjuangkan oleh Moskow akhirnya berhasil dibuat. Profesor pun langsung melewati terowongan itu untuk menemui para anggotanya. Di sana Profesor merasa sangat bahagia sekaligus sedih karena sudah kehilangan 2 anggotanya. Kemudian Profesor melihat uang yang sudah berhasil dicetak, yaitu sebanyak 984 juta euro. Namun mereka tidak bisa berlama-lama menikmati waktu karena saat ini gedung percetakan uang telah dikepung oleh polisi. Saat Profesor kembali ke markas, ia sangat terkejut karena Rachel sudah berada di sana dan menodongkan pistol ke arahnya. Beruntung di dalam markas itu ada banyak anak buah Profesor yang dengan sigap menyelamatkannya. Kemudian saat Rachel disekap oleh Profesor, Angel ternyata sadar dari koma dan langsung menghubungi Rachel. Profesor pun takut jika Rachel keluar dari sana dan menemui Angel. Namun Rachel mencoba meyakinkan Profesor kalau Rachel tidak segera menemui Angel, maka polisi yang akan menginterogasi Angel. Dan Rachel tak ingin hal itu akan mengacaukan rencana Profesor. Rupanya kini Rachel sudah mulai berpihak pada Profesor. Setelah itu, para perampok pun mulai sibuk memindahkan semua uang mereka melalui terowongan menuju ke arah markas. Karena di saat itu, para polisi juga sudah mulai menyusup ke dalam gedung melalui terowongan yang lain. Singkat cerita, Rachel pun sampai di rumah sakit. Di sana, Rachel mencoba memberitahu Angel kalau saat ini ia merasa bimbang tentang siapa yang benar dan salah. Kemudian tiba-tiba segerombolan polisi datang menangkap Rachel. Angel yang melihat hal itu pun mulai mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh Rachel. Alhasil, Angel pun memilih untuk tidak menjawab semua pertanyaan polisi seputar markas Profesor saat ini. Di waktu yang sama, polisi berhasil masuk ke dalam gedung dengan cara meledakkan tembok gedung tersebut. Tokyo dan Rio yang berada di sana bekerja sama untuk berusaha menahan para polisi. Denver dan Monica pun datang untuk membantu mereka berdua. Baku tembak antara polisi dan perampok pun tak terhindarkan. Dengan kerjasama itu, mereka berempat pun berhasil kabur dari semua serangan polisi. Tokyo dan yang lainnya pun menghimbau para tawanan untuk berkumpul dan menahan para polisi, sementara para perampok ditambah Monica dan Adriana akan kabur melalui terowongan. Tak lama kemudian, para tawanan pun berhasil ditemukan oleh polisi dan segera dibebaskan. Kemudian mereka terus menyusuri gedung untuk mencari keberadaan para perampok. Di sana mereka tiba-tiba dihentikan oleh beberapa bom yang dipasang oleh perampok. Semua itu adalah jebakan yang sengaja dibuat oleh Profesor dan para perampok. Hal itu pun berhasil mengulur waktu sehingga Profesor dan para perampok bisa segera kabur. Di saat waktu mereka sudah tidak lama lagi, Berlin memutuskan untuk tetap di sana dan mencoba mengulur waktu lebih banyak agar para anggotanya bisa segera kabur. Hal itu pun membuat Nairobi marah karena tak ingin meninggalkan Berlin di sana. Namun, karena Berlin tetap nekat melakukan hal itu, Helsinki pun terpaksa menyeret Nairobi masuk ke dalam terowongan agar mereka semua bisa selamat. Setelah itu, Berlin pun siap di sana untuk menahan para polisi. Ia rela mengorbankan dirinya sendiri agar para anggotanya bisa mendapatkan waktu lebih untuk segera kabur.
Dengan kemampuannya, Berlin berhasil mengulur waktu cukup banyak dan menghindari serangan polisi. Lalu, polisi pun melemparkan granat sehingga pertahanan Berlin pun akhirnya hancur. Kesempatan itu pun digunakan oleh Berlin untuk meminta Helsinki agar ia meledakkan terowongan secepatnya. Hal itu tentu saja menandakan kalau Berlin akan mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan para anggotanya. Setelah mengatakan hal itu, Berlin pun keluar dan membiarkan dirinya mati dengan terhormat. Di waktu yang sama, Prito mengancam Raquel untuk memberitahukan lokasi markas profesor. Dan Raquel pun terpaksa memberitahunya. Tak lama kemudian, polisi pun bergegas ke lokasi markas profesor. Tapi sesampai di sana, mereka tak menemukan siapapun karena profesor dan semua anggotanya sudah berhasil kabur dari markas tersebut. Tak disangka setelah semua perjuangan panjang dan pengorbanan beberapa anggota, profesor dan yang lainnya pun berhasil selamat dengan semua uang yang sudah mereka dapatkan. Film diakhiri dengan diperlihatkan keadaan 1 tahun setelah peristiwa perampokan terbesar. Raquel yang kini sudah dipecat dari anggota kepolisian melihat foto-foto destinasi wisata yang dahulu diberikan oleh profesor. Tak disangka setelah diperhatikan, keempat gambar itu ternyata merupakan petunjuk tentang posisi profesor saat ini. Tak butuh waktu lama, Raquel pun langsung pergi ke lokasi tersebut. Dan tak disangka di tempat itu, Raquel pun berhasil bertemu dengan lelaki yang selama ini ia cintai. Dan film pun selesai. Nah, jadi itu dia ya guys, akhir dari series Money Heist Season 2. Karena masih ada season-season selanjutnya, jadi Mimin yakin ini bukan akhir dari petualangan profesor dan para anggotanya. Akan masih ada banyak lagi kejutan, drama, dan misteri dari series Money Heist yang sayang banget untuk dilewatkan. Jadi kalau kalian mau Mimin bahas season selanjutnya, komen sebanyak-banyaknya ya. Semoga kalian suka dengan alur cerita kali ini dan sampai jumpa. Bye!